Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga kepada bapak kepala desa, kepada para laskar, kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menyebutkan nama satu persatu daripada para kiai yang hadir tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau, seperti guru kami Kiai Haji Ali Salim, Masya Allah mata'allahu bituli hayatihi syarifah, dan para kiai yang lainnya, Kiai Saifuddin Surur, para kiai yang lainnya, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tuan rumah juga yang sangat dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang menjadi tuan rumah, yang berusaha, tuan rumah Kiai Nur Hasan Siddiq dan keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam urusan duniawinya sampai akhiratnya, diberikan keberkahan hidup di dunia dan diberikan sa'adatul dunia wal akhirah, bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini Masya Allah meriah dan cerah. Alhamdulillah. Tadi ojen ketika cerah. Alhamdulillah. Masyarakat semangat, hadirin semangat, Masya Allah, menyambut peringatan Isra wal Mi'raj. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta tak cinta? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita ikut berbahagia ketika Nabi Muhammad berbahagia. Malam Isra wal Mi'raj adalah satu malam yang paling membahagiakan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad satu nikmat, kenikmatan tertinggi yang ada, yang tidak pernah diberikan kepada satu makhluk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada malaikat siapapun yang diizinkan untuk melihat Allah, untuk bertemu secara langsung dengan zat Allah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka tidak ada momen yang lebih membahagiakan, yang lebih menyenangkan bagi hatinya Nabi Muhammad melebihi momentum ketika malam Isra, khususnya malam Mi'raj yang ada di bulan Rajab ini, yang menurut para ulama yang paling pendapat yang paling kuat itu terjadi pada malam 27 Rajab. Maka itu Nabi sangat bergembira, maka kita ikut bergembira dengan gembiranya Rasulullah. Dan mudah-mudahan berkahnya kita hadir di malam perayaan Isra Mi'raj ini, niat norok gembira dengan gembiranya Rasulullah, insya Allah kita nanti juga akan bisa melihat zatnya Allah. Apakah bisa Habib, seorang hamba biasa seperti saya, melihat zatnya Allah? Kalau sekarang sebelum mati nggak mungkin, tidak mungkin. Makanya ini perlu kami terangkan
kalau ada orang yang ngaku pernah ketemu Allah. Zaman sekarang macam-macam aliran sesat, orang posang-posang salbut-salbut banyak setia. Mon beda orang ngaku pernah melihat Allah, itu orang sesat, bahkan boleh disebut kafir. Sesat boleh disebut kafir. Kalau Imam Ghaziyah mengatakan, Al-Imam Ghaziyah rahimahullah fi Syifa, dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau mengatakan wa kadzalika nukaffir, dan demikianlah kami mengkafirkan, kata Imam Ghaziyah. Dan kalimat Imam Ghaziyah ini juga dinukil oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala, kata beliau wa nukaffir, dan kami mengkafirkan, telah kafir, keluar dari Islam, manidda'a mujalasatullah, siapa orang yang mengaku pernah duduk berkumpul bertemu Allah. Kalau ada orang mengaku begitu, dia bukan Nabi Muhammad, bohong, kafir, sesat. Jelas? Di tempat saya sana ada Kiai, di dekat tempat saya di Malang sana ada satu orang mengaku, dia cerita, tadi malam saya naik ke langit atau roh Israfil, saya naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Tadi malam saya bertemu dengan Allah. Ini ada di kampung saya. Mudah-mudahan di Pamekasan ini tidak ada yang seperti itu. Maka kalau ada orang punya pendapat seperti itu, kafir, keluar dari Islam, sesat dan menyesat. Kan orang yang mendakwah, orang yang mengaku bahwa dia uruj ila sama, bisa naik menembus langit 1, 2, 4, 5, kemudian dia mengaku bahwasanya dia yadkhulul jannah, dia itu pernah masuk ke surga. Oh, tadi malam saya jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Kalau ke Sumeneb masuk akal. Jalan-jalan ke surga. Ada juga, oh saya sudah pernah ke surga dulu, satu malam saya pergi ke surga, kemudian saya makan buah-buahan surga. Atau dia mengaku, kata Imam Ghaziyah, yu'anib hurul ain, mencoba bidadarinya surga. Maka orang yang seperti ini sesat, murtad, kafir menurut Al-Imam Ghaziyah dan menurut ijma'il muslimin. Kenapa? Dikarenakan yang bisa bertemu dengan Allah, yang mi'raj sampai bertemu dengan Allah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Setelah kita mati. Mati terus masuk surga. Setelah masuk surga, dalam satu riwayat hadis dikatakan idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika para penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka masuk surga, maka kemudian mereka akan ditanya, aturiduna syai'azidkum, hei para penduduk surga, mau tidak mau kalian ditambahkan bonus kepada kalian, ditambahkan kenikmatan lebih kepada kalian. Maka para penduduk surga mengatakan, cukup ya Allah, apalagi ya Allah, engkau telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka, maka ya Allah, cukup ya Allah. Maka kemudian ketika mereka mengatakan seperti itu, fakushifal hijab, dibukalah hijab sehingga fanadharu ila rabbihim, sehingga orang-orang yang ada di dalam surga tanpa dipikirkan, tanpa dihayalkan, saat itu mereka ketika hijab dibuka, mereka melihat kepada Tuhan mereka, melihat kepada zat Allah, Allah yang selama ini kita sembah, Allah yang selama ini mencipta, Allah yang selama ini kita berdoa kepada Allah, Allah Tuhan yang menciptakan kita. Saat itu nanti ada saatnya insya Allah kita melihat kepada Allah. Maka ketika orang
ila rabbiha nadhirah. Allah berfirman nanti pada hari kiamat, nanti di surga ada orang-orang yang wajahnya bersinar, gembira, bahagia. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka melihat Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah yang berkumpul semuanya ini ya Allah. Mereka tinggalkan rumah mereka ya Allah, datang ke tempat ini ya Allah. Siapapun yang menyukseskan acara yang mulia ini ya Rabb, berikanlah kepada mata seluruh yang hadir nanti pada akhirnya bisa melihat kepada zat Allah dalam keadaan wajahnya berbinar-binar gembira bahagia. Ya Rabb, berkat pada malam hari ini seluruh hadirin merasa gembira ikut berbahagia dengan gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika malam Isra wal Mi'raj, ketika melihat Allah. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini peristiwa sebagaimana ceritanya sudah banyak yang tahu. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini membantah daripada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Ada zaman sekarang orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ya biasa, memang hebat, memang cerdas, memang pemimpin yang hebat. Ini adalah sesuatu kurang ajar. Nabi Muhammad cerdas, memang pemimpin hebat, tapi jangan lupa bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan Nabi tidak sama dengan kehidupan orang pada umumnya. Kehidupan Nabi Muhammad mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Di antaranya Nabi mengalami satu peristiwa pada satu malam, yang peristiwa itu tidak mungkin dialami oleh siapapun, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram, dari masjidil saya berdoa kota ilal masjidil ke Masjidil Aqsa, saya berdoa kota negara Palestina ya, yang mana jarak antara Mekah ke Palestina 1650 km jauh nggih. Dari Pemekasan ke Jakarta tanah kurang jauh, 2 kali diperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, hanya dalam satu malam. Masuk akal tak masuk akal? Masuk tak masuk? Katanya Abu Jahal nggak masuk akal. Katanya Abu Jahal tidak masuk akal. Nah, ketika Nabi preman dari Isra Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj kubailal fajr, sedikit waktu sebelum waktu subuh, Rasulullah kemudian keluar setelah subuh. Nabi menyampaikan, subhanallah, kok subhanallah, Nabi preman Isra Mi'raj itu pertama ketemu Abu Jahal. Pertama ketemu langsung ketemu Abu Jahal. Kok subhanallah, Abu Jahal itu langsung tanya kepada Nabi dengan nada istihza. Apa istihza bahasa Maduranya? Congoco, dengan nada congoco. Yang tanya Abu Jahal, "Hei Muhammad, ada berita apa wahai Muhammad? Ada berita baru, ada gosip baru wahai Muhammad?" Dengan niat istihza. Maka Rasulullah mengatakan, "Oh iya, ada berita baru. Saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Abu Jahal tanya, "Kap diperjalankan kemana wahai Muhammad?" "Usriya bi al-laila ila Baitul Maqdis." "Ke Baitul Maqdis, ke Palestina tadi malam." "Iya, wal'an anta baina dhahraina." Sedangkan setia sekarang kamu sudah di sini di Mekah. "Iya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, gembira Abu Jahal, Abu Jahal. Gembira. Kenapa gembira? Dia menganggap ini adalah celah untuk menjatuhkan Rasulullah. Maka Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, mau nggak kalau seandainya saya undang orang di Mekah ini semuanya, saya kumpulkan?" Abu Jahal jadi panitia pengajian 1 kali di seumur hidup. Jadi Abu Jahal yang mengumpulkan.
yang mengumpulkan masyarakat, wahai Muhammad, mau tidak saya kumpulkan ini orang Mekah. Setelah saya kumpulkan nanti kamu bicara kepada mereka, kalau tadi malam kamu berangkat ke ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, sekarang kamu sudah ada di Mekah lagi, gak apa-apa ya? Rasulullah bilang silahkan. Akhirnya Abu Jahal keliling monceng orang kapi, ya ahla Mekah, hei orang-orang Mekah, Muhammad yukallimkum, Muhammad mau bicara kepada kalian. Heran orang-orang Mekah, mimpi apa Abu Jahal ini? Biasanya memusuhi Rasulullah, biasanya selalu berkata-kata kasar kepada Nabi Muhammad, menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad, kok malah panggil-panggil orang untuk mendengarkan daripada bicaranya Rasulullah SAW. Niatnya jelek. Maka ketika dikumpulkan seluruh orang Mekah, Abu Jahal bertanya, Muhammad, silahkan sekarang kamu cerita, tadi malam kamu sama Tuhan kamu diperjalankan kemana? Nabi mengatakan dengan tegas, saya diperjalankan tadi malam ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Langsung orang-orang Mekah ada yang pegang cetak, ada yang mengatakan, aduh hampir saya percaya kepada kamu wahai Muhammad, tapi ketika kamu sudah seperti ini udah nggak waras, mana mungkin. Tadi malam ke Masjidil Aqsa, sekarang ada di sini. Kata mereka, saya pernah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah dalam riwayat sebelum Isra Mi'raj tidak pernah ke Palestina. Saya pernah ke Baitul Maqdis, perjalanannya mangkat 1 bulan, Pleman setubuh, mangkat sebulan, Pleman sebulan. Maka mana mungkin dalam 1 malam udah nggak waras ini Muhammad. Abu Jahal gembira, ini yang saya maksudkan. Maka waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berteriak dari belakang, saya percaya ya Rasulullah, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Maka orang-orang Mekah mengatakan, ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apakah kamu percaya kepada omongan yang tidak masuk akal ini? Sekarang ada di Mekah, tadi malam ada di Baitul Maqdis. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, waktu itu naik unta yang paling cepat, 1 bulan perjalanan. Sekarang ada di sini. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, seandainya Rasulullah mengatakan yang lebih jauh dari itu, saya percaya. Jangankan Nabi Muhammad tadi malam diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis, sedangkan saya percaya ada khabar yang turun dari langit pagi dan siang, saya percaya, saya percaya. Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, anta siddiq, engkau adalah siddiq. Karena peristiwa inilah Sayyidina Abu Bakar akhirnya mempunyai julukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, julukan pujian. Akhirnya kita mengenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya ada yang ngomong sama Nabi, ya Muhammad, kalau benar kamu tadi malam ke Baitul Maqdis, tolong ceritakan kepada kita, Baitul Maqdis itu gimana? Posisinya dekat gunung apa jauh? Pintunya bagaimana? Jendelanya bagaimana? Nabi kelopain. Karena Nabi bukan pengamat arsitektur bangunan. Waktu Nabi masuk Masjidil Aqsa, di situ ketemu Apollo Nabi Ibrahim, Apollo Nabi Musa, ketemu Nabi Isa. Nabi nggak memperhatikan pintunya, bangunannya. Maka waktu itu malaikat Jibril turun menampakkan kepada Rasulullah gambarnya live streaming Masjidil Aqsa, sehingga Rasulullah menjelaskan sambil menuding begini, oh pintunya begini, oh jendelanya begini, oh jalan dari sini ada begini. Wa yurwa diriwayatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ke Masjidil Aqsa. Maka ketika Nabi mensifati Masjidil Aqsa, Sayyidina Abu Bakar berdiri dari belakang berteriak, sadaqta, sadaqta, innaka la Rasulullah. Betul, yang disifatkan betul. Saya semakin yakin bahwa panjenengan adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir Quraisy mengatakan, kalau sifat betul bisa jadi diceritain orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak percaya, waktu saya perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa ke sini, saya melihat rombongan dagang orang Quraisy yang pulang dari sana. Mereka akan sampai di sini hari Rabu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya pada mereka, saya melihat untanya 1 hilang. Kemudian saya turun di unta yang hilang itu, saya ada air yang di situ, saya minum airnya. Karena dulu itu biasa orang Arab menaruh air di unta, itu siapapun boleh minum. Nabi sempat turun di situ dalam riwayatnya. Maka Abu Jahal mengatakan, oke, deal, kalau hari Rabu tidak datang berarti kamu bohong wahai Muhammad. Akhirnya singkat cerita, pada hari Rabu
Masyarakat Mekah menunggu sampai menjelang terbenamnya matahari, rombongan itu tidak datang. Abu Jahal sudah merasa gembira. Ternyata menjelang terbenamnya matahari, rombongan itu datang. Dan ketika ditanya, apakah kalian, unta kalian hilang satu di tengah jalan? Iya. Kalian kok tahu? Kemudian apakah ada airnya di situ? Kemudian airnya habis? Iya. Kami heran, siapa yang meminum? Kemudian kami dari waktu berjalan, kami seakan-akan mendengar suara salam, suaranya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka faramahu bisihir. Abu Jahal mengatakan, berarti Muhammad dipakai ilmu sihir. Tetap tidak beriman. La haula wala quwwata illa billah. Orang kalau sudah didasari benci di dalam hatinya, susah. Ada orang benci sama ulama yang baik, kalau sudah benci walaupun dilihatkan baiknya semua tetap benci, yaitu sudah mungkin sudah tertulis minal asqiya, tertulis di lauhil mahfuz, orang ini termasuk orang yang celaka seperti Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita percaya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, perhatikan ini penting. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak mempunyai akal, bukan orang yang tidak cerdas. Sayyidina Abu Bakar sangat cerdas, tetapi dari cerdasnya Sayyidina Abu Bakar tidak memikir, oh Nabi ke Masjidil Aqsa balik dalam waktu satu malam. Itu Sayyidina Abu Bakar mikirnya begini, oh Allah yang memperjalankan, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Akal saya yang tidak mampu, bukan berarti tidak bisa. Buktinya sesuatu yang tidak masuk akal bagi Abu Jahal 1400 tahun yang lalu sekarang masuk akal. Sekarang dari Mekah ke Masjidil Aqsa balik satu malam bisa. Sekarang ada kereta cepat dari Mekah ke airport 20 menit. Kemarin saya nyoba 20 menit dari Mekah sampai Bandara Jeddah. Dari Bandara Jeddah kalau naik private jet itu 1 jam sudah nyampe Masjidil Aqsa. Balik lagi belum subuh sudah sampai. Masuk akal bagi orang zaman sekarang. Orang dulu belum nyampe akalnya, paham? Akalnya belum nyampe. Jadi sudahlah, Sayyidina Abu Bakar, ayo kita mencontoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan dalam mengimani Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, Allahumma rzuqni i'tiqadal juhal. Ya Allah, berikanlah saya dalam beriman, beriktikad, percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Cara berpercayanya orang bodoh. Nabi bilang A, Nabi bilang B, Nabi bilang ke kanan, Nabi bilang ke kiri, percaya. Buang logika, jangan menyembah logika. Banyak orang sekarang yang menjadi sesat, posang gara-gara terlalu menuhankan logika. Ada orang yang tidak mau wudhu, saya pernah ketemu juga ya. Tanya, kenapa tidak mau wudhu? Nggak masuk akal Habib. Tabung, mohon maaf, yang kentut di mana, yang dibasuh di mana? Menurut saya tidak masuk akal. Akhirnya nggak mau wudhu. Akhirnya gara-gara tidak wudhu, na'udzubillahi min dzalik, sholatnya nggak sah, abojeng tak sah, neraka sudah, na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau teliti ternyata wudhu itu luar biasa, membersihkan bakteri, macam-macam sudah luar biasa. Tak bisa dikatakan. Kalau saya mau cerita ini panjang. Intinya jangan terlalu menuhankan logika. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hai manusia, tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Ada orang yang zaman sekarang protes kepada syariat-syariat aturannya Allah. Ada orang-orang yang protes, wah ini secara logika nggak masuk akal. Masa kalau anak laki-laki dapat warisan 2 kali lipat, kalau anak perempuan 1, nggak adil itu. Apa itu? Bidzakari mithlu hadzal unthayain. Konsep apa itu? Itu udah usang, itu sudah tidak relevan diterapkan di zaman sekarang. Insyaallah orang Madura dijauhkan daripada pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Amin ya Rabbal. Ternyata ketika dikaji orangnya yang salah. Quran nggak mungkin salah. Tadi Abu Jahal menganggap Nabi Muhammad pasti salah, nggak mungkin ke Masjidil Aqsa balik lagi. Ternyata akalnya yang salah. Contoh masalah warisan tadi. Ketika dipikir lagi, ternyata Allah menjadikan orang laki-laki warisannya 2 kali lipat. Karena seorang laki-laki itu di dalam hartanya ada hartanya istri. Betul Bapak-bapak? Ibu-ibu yang jawab. Ketika bapak-bapak punya uang di PC 1 juta, di dalam uangnya suami ada haknya istri. Nafkah makan untuk istri, pakaian untuk
istri, tetapi di uangnya istri sopung haknya suami. Maka tidak boleh bapak-bapak minta uangnya istrinya, kecuali kalau dikasih sodako. Karena di uangnya suami ada haknya istri, ada haknya anak, maka seorang lelaki warisannya 2 kali lipat. Adil tak adil? Adil. Akalnya orang-orang itu yang keliru. Maka mudah-mudahan daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini kita tidak menjadi orang yang menyembah akal, tetapi kita mengutamakan iman kepada Allah. Ingat, iman kepada apa saja yang datangnya dari Allah, iman kepada apa saja yang datangnya dari Rasulullah, iman kepada apa saja yang sudah disepakati oleh para alim disepakati oleh para alim ulama dari zaman ke zaman, dari kiai-kiai yang dulu. Maka kalau ada yang zaman sekarang menyimpang dari ulama yang dulu-dulu, menyimpang dari Quran, menyimpang dari hadis, buang jauh-jauh. Siap nih? Macam-macam. Ada yang bilang Rasulullah manusia biasa, ada yang bilang Rasulullah sama Allah sederajat. Ini juga gila juga. Ada yang bilang orang kalau istrinya head dikumpulin nggak apa-apa. Oh, tetap wajib sholat ya, tetap wajib sholat. Ulama ijma dari dulu 4 mazhab mengatakan orang yang head itu tidak boleh sholat, bahkan haram melakukan sholat. Ada orang baru muncul, nggak tahu sanadnya dari mana, tiba-tiba menyelisihi seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Maka ingat, Nabi pernah berpesan jauh-jauh hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, iftaradatil yahud ala 71 firqa wa iftaradatil nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kullu finnar illa wahidah. Kata Nabi, umat Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Nabi Muhammad, umat Islam terpecah belah menjadi 73 sekte, pahaman-pahaman yang berbeda-beda, yang mana dari pemahaman akidah yang berbeda-beda. Kullu finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali yang selamat satu. Siapa yang selamat? Nabi ditanya, siapa yang Rasulullah yang selamat? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat yang keyakinannya engak para sahabat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan al-jamaah. Yang selamat adalah yang keyakinannya cocok lebur dengan keyakinan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Karena Nabi bersabda, umatnya Kanjeng Nabi tidak akan sepakat dalam kesesatan. Kalau kalian bingung, ada aliran begini, aliran begitu, aliran begini, mana yang benar? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka hendaklah kalian mengikuti keyakinan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Maka kalau kalian ikut mayoritas, maka tidak akan tersesat. Dan Nabi menambahkan dalam hadis tersebut, faman syadza finnar, barang siapa yang menyimpang berbeda dengan i'tiqad keyakinan umat Islam yang sudah disepakati, apalagi yang ada nas Qur'annya, ada nas hadis yang mutawatirnya, ada ijma ulama yang jelas, kemudian ada orang baru-baru ini menyimpang daripada apa yang telah ditetapkan dan diyakini umat Islam di seluruh dunia, syadza finnar, dia menyimpang ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Habib, tapi yang ngomong gitu itu orangnya punya karomah, Habib. Orangnya punya karomah, Habib. Tahun Habib diginikan bisa jadi PC burung. Jadi PC jadi burung. Orangnya itu Habib, katanya bisa jalan atas tasik, Habib. Katanya Habib bisa terbang. Saya bisa terbang naik pesawat. Katanya bisa terbang, Habib. Tapi orangnya itu Habib, wiritannya banyak, Habib. Orangnya itu masya Allah tasbihnya raja-raja, Habib. Surbannya, Habib, enggak payung, Habib.
Kemudian dia mengatakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh ijma ulama. Beda dengan khususnya seperti di Madura, kiai-kiai semua satu suara dalam keyakinan dia lain. Seperti tadi misalnya, semua dari dulu orang perempuan haid haram sholat, sudah tidak ada, tiba-tiba lain. Gimana ini? Bisa, seandainya bisa terbang, tetap jangan percaya. Seandainya bisa, tuh Habib, itu kan karomah. Siapa yang bilang bisa terbang itu karomah? Bisa jadi istidraj. Dajjal itu sakti. Lampir di film terbang. Dajjal itu sakti. Perhatikan galal Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kalau kamu idza raaitumur rajula, kalau kamu melihat seseorang itu u'tiya minal karomat, kalau kamu melihat ada orang itu kok seakan-akan dikasih keramat sakti, hatta yartaqi fil hawa, sampai bisa terbang. Sampai lihat ini ada orang terbang, wala taqtaru bihi, jangan kamu tertipu dan mengatakan, oh ini berarti wali nih, oh ini berarti semua omongannya betul. Jangan. Hatta sampai kamu lihat kaifa tajidunahu indal amri wan nahi, sampai kamu lihat ini orang gimana di dalam melakukan perintah-perintah Allah, bagaimana abajannya, bagaimana. Oh Habib, dia bisa terbang, tapi kalau sobut abajan. Maka sebagian mengatakan, oh abajan saya lain, saya bukan derajat syariat. Beda yang begini Madura. Coba banyak, mudah-mudahan Madura sopu. Derajat saya bukan derajat syariat lagi. Sholat yang begini pakai takbiratul ihram, ditutup dengan salam, itu bukan level saya. Saya ini sudah santun sama Allah. Ngaku wali, ngaku kekasihnya Allah, tak bajang, bohong, palsu. Walaupun bisa terbang, saya ludahin wajahnya. Gak percaya kamu wali. Apalagi udah ngaku wali, gak sholat, gak bisa terbang. Paham? Paham? Wa indan nahyi, begitu juga dalam larangan Allah. Kalau ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, daun diginikan bisa jadi uang, maka kamu lihat dulu ini orang dalam memperlakukan larangan Allah bagaimana. Oh Habib, orangnya jauh dari yang haram Habib, dia tidak mau uang haram, uang sogokan gak mau, orangnya waro, hati-hati kepada yang haram. Oh Habib, kalau ada perempuan lewat, pandangannya ditundukkan Habib, tidak mau salaman dengan perempuan yang bukan mahram Habib, dia jauh dari perzinaan Habib, dia jauh dari perjudian Habib, dia jauh anil muharramat, dia sangat seorangnya soleh, jauh dari yang haram, kewajiban-kewajibannya dijaga, akidahnya betul, lurus, ahlus sunnah wal jamaah, sesuai keyakinan para alim ulama terdahulu, sesuai keyakinan mayoritas umat Islam, bisa terbang, akaromah. Tapi Habib, orangnya bisa terbang, tapi kalau ada perempuan bukan mahram, salaman cipika-cipiki Habib. Orangnya Habib kadang-kadang minum minuman keras. Orangnya Habib kadang-kadang main chip, slot Habib, wali ngeslot, la haula wala quwata illa billah. Oh Habib, orangnya suka bohong. Nah ini lagi penanda bohong itu dilarang keras oleh Allah. Habib, orangnya suka bohong, kadang bicara A ternyata B, kadang bicara B gak sesuai fakta Habib. Maka bagaimana dia bisa terbang? Jangan kamu tertipu, itu bukan wali. Walaupun bisa terbang, adapun dia bisa terbang, itu istidraj dari Allah. Itu adalah ilmu, mungkin mereka bersepakat dengan setan, mereka bekerja sama dengan setan sehingga bisa punya ilmu hitam membuat dia bisa terbang. Sungguh di sisi Allah tidak ada sesuatu kemuliaan sama sekali daripada itu. Tetapi seorang mukmin yang bertakwa, yang akidahnya benar, tidak menyimpang dari akidah mayoritas umat Islam, sesuai dengan akidah kiai-kiai zaman dulu, sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, kemudian taat dalam menunaikan perintah-perintah Allah, taat dalam menjauhi larangan-larangan Allah, itulah orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, yang dicintai oleh Allah, walaupun gak bisa terbang, walaupun gak bisa jalan di atas. Diceritakan dulu Al-Imam, ini akhirnya gak cerita Isra Mi'raj, karena ada yang bisikin saya tadi, bukan Kiai, bukan lain. Ada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu.
Imam Junaid itu orang alim luar biasa, nggak senang menampakkan keramat. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku punya keramat itu diragukan biasanya. Imam Junaid al-Baghdadi ngajar, jarang pernah cerita keramat, jarang nunjukkan karamah. Suatu saat datang orang non muslim dari negara lain yang nggak punya rambut itu, datang ke Irak, tiba-tiba membuat atraksi terbang di pasar banyak. Maka waktu itu masyarakat di pasar bingung, wah tuh ini kok bisa terbang, jangan-jangan agamanya dia yang benar, lebih hebat dia daripada agama kita. Akhirnya ada yang lari ke rumahnya Imam Junaid, wahai imam, wahai imam, masalah besar imam, di pasar ada masalah besar, ada begini-begini. Imam Junaid datang ke pasar, dilihat itu orang terbang. Imam Junaid ambil sandalnya, dilempar, subhanallah, sandal beliau dipukul satu-satu kepalanya itu, jatuh semuanya. Setelah jatuh, Imam Junaid ambil sandalnya, diceritakan di kitab-kitab salah. Imam Junaid ambil sandalnya lagi, sambil Imam Junaid mengatakan, sudah, jangan bingung sama yang gini-gini, taati perintah Allah, jauhi larangan Allah, tetaplah kalian kekal dalam keyakinan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutub daripada pemimpin daripada seluruh wali, sebagaimana kita ketahui ketika beliau salat di dalam satu malam yang gelap, tiba-tiba ada suara, hei Abdul Qadir, sekarang engkau sudah diangkat daripada semua kewajiban. Wahai Abdul Qadir, engkau sudah mencapai derajat yang tinggi, tidak perlu lagi melakukan kewajiban, tak perlu abajang, tak perlu abasa, tak perlu zakat, zina tak napa, judi tak napa, minum khamr tak napa, silahkan, karena engkau sudah memiliki derajat yang sangat tinggi. Suara itu mengeluarkan cahaya. Syekh Abdul Qadir ambil sandalnya, dilempar cahaya itu, mengatakan, ya lain, pergi kamu wahai yang terlaknat. Syekh Abdul Qadir tahu ini orang alim. Pergi kamu orang yang terlaknat. Setan tidak mungkin orang menyuruh saya meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, kecuali Syekh. Tapi coba zaman sekarang, sampai yang sholat malam, tiba-tiba pas lampu mati kayak tadi ada cahaya, hei Zain Ba'bud, kamu sudah jadi wali, sekarang nggak sholat nggak apa-apa, alhamdulillah. Sekarang kamu boleh zina, alhamdulillah. Bahkan nggak nunggu cahaya sudah begitu, saya sudah sampai derajat yang begini, nggak perlu lagi melakukan. Ala kulli hal, mudah-mudahan Madura, Pamekasan dan sekitarnya diselamatkan oleh Allah dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Kalau ada orang yang pemikirannya sesat seperti itu, kita doakan dapat hidayah. Kalau didoakan dapat hidayah, nggak dapat hidayah, mudah-mudahan cepat dicabut nyawanya sama yang kuasa, biar nggak menyesatkan orang banyak, biar tidak menyesatkan orang banyak. Sebelum saya tutup, karena tadi niat cerita Isra Mi'raj sedikit saja, nggak banyak-banyak ya. Sebelum saya tutup, karena tadi saya niat cerita Isra wal, cuman gara-gara bisikan temanya berubah. Ala kulli hal, ketika Nabi SAW Isra wal Mi'raj, saya nggak cerita detail. Waktu itu Nabi sempat masuk ke dalam surga. Sebelum itu Nabi waktu Mi'raj itu naik ke langit dari Masjidil Aqsa. Itu Nabi disambut oleh para anbiya. Di langit pertama disambut Nabi Allah Adam alaihis salam. Jadi Nabi Adam, kata Nabi, tingginya salatuna dirok, tingginya 30 dirok. Disambut lagi di langit yang kedua Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya alaihissalam. Rasulullah menceritakan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu rambutnya panjang sebahu lebih, lurus, orangnya kulitnya putih kemerah-merahan, mirip antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga disambut oleh, kalau ini bukan cerita bohong, ini disepakati daripada hadis-hadis yang sangat kuat derajatnya, disepakati oleh mayoritas umat Islam. Maka sampai di langit yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabiullah Yusuf alaihis. Ini mau saya ceritakan sedikit. Setelah ini selesai, jangan khawatir, 5 menit lagi selesai ya. Apa tadi? Disambut Nabi Yusuf alaihis. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi melihat Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Nabi mengatakan Nabi Yusuf diberi ketampanan seakan-akan separuh kegantengannya orang satu dunia dikasihkan Nabi Yusuf. Dalam riwayat yang lain, Allah menciptakan kegantengan itu 100%, yang 50 dikasih Rasulullah, 25% dikasih Nabi Yusuf, yang 25% dikasihkan orang laki-laki dari mulai zaman Nabi Adam sampai setia. Jadi kalau sampai merasa ganteng cuma dapat 0,000,000 sekian persen. Sehingga
Ringkas cerita, Nabi naik langit yang keempat disambut Nabi Idris, naik langit yang kelima disambut Nabi Allah Harun. Rasulullah menceritakan Nabi Allah Harun jenggotnya panjang, separuh warna putih, separuh warna hitam. Disambut Nabi Allah ke-6, disambut langit ke-6 disambut Nabi Musa. Langit yang ke-7 disambut Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah, sebenarnya panjang ceritanya. Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkanlah umatmu untuk menanam tanaman-tanaman surga. Apa tanaman surga? Yaitu membaca la haula wala quwata illa billah, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo ini sering-sering kita baca. Kemudian Rasulullah dari situ, kemudian pada akhirnya yang ingin saya ceritakan, Nabi mau masuk ke dalam surga. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Ketika Nabi mau masuk surga, ini saja satu poin. Itu di pintu surga ada tulisannya. Agak aneh tulisannya. Apa tulisannya? Tulisannya gini, Al-Qur'an bi thamaniyati asyar, ama as-sadaqah bi asyri amsalihah wal gharad bi thamaniyati asyar. Tulisan di pintu surga itu begini, memberikan sodako pahalanya dikali lipatkan 10 kali lipat, memberikan pinjaman dikali lipatkan 18 kali lipat. Belum beles kali lipat. Sodako 10 kali lipat, memberi pinjaman uang 18 kali lipat. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril malam Isra Mi'raj, ya Jibril, ma balul gharad afdal minas sadaqah. Wahai Jibril, kenapa memberi pinjaman kok bisa lebih afdal daripada memberi sedekah? Kata malaikat Jibril, iya ya Rasulullah, dikarenakan orang kalau hutang itu pasti karena kepepet. Betul apa tidak? Kontak kepepet tidak cari pinjaman. Kalau ada orang nggak kepepet cari pinjaman, orang gila neganya mana? Habib, orang maaf kok Habib, kata ya Rasulullah, orang kalau hutang itu kepepet. Kalau sodako kita ngasih belum tentu yang kita kasih itu sedang perlu, sedang kepepet. Makanya memberi pinjaman itu lebih afdol daripada sodako. Nah mudah-mudahan kita semangat, jangan semangat utang sama orang, semangat memberi utang orang lain. Siap nih? Aduh Andi PSB lah mentalnya begitu, akhirnya nggak punya uang. Yang semangat kalau ada saudaranya, tretannya, familinya, tetangganya yang sedang memerlukan bantuan pinjaman, kita semangat kasih pinjaman. Oh iya Habib, saya begitu memang Habib. Tapi kalau pinjam 1 juta nanti kembalinya 1.200.000, masuk neraka sampai. Masuk neraka, bisa finari jahannam khalidan. Apa itu orang yang makan riba itu? Karena dari ayatnya di alam Al-Qur'an ya. Barang siapa yang berhenti fa amruhu ilallah faman ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita pinjamkan ikhlas 1 juta, kembalinya juga 1 juta tanpa ada bunganya, itu pahalanya lebih afdol dari sodako. Habib, tapi kadang kalau saya pinjamin bayarnya molor Beb. Betul? Janjinya Senin, ternyata sudah 3 kali Senin masih belum bayar. Oh semakin alhamdulillah kalau begitu, malah untung sampean. Kenapa untung? Karena dalam satu hadis dikatakan siapa yang meminjamin pinjaman ke orang lain, kemudian janji bayar misalnya Senin, ternyata Senin belum bisa bayar, dia datang, Pak saya belum bisa bayar, gimana? Dikasih keringanan waktu seminggu lagi. Oke, Senin depan ya. Maka waktu yang berjalan seminggu berikutnya itu setiap harinya yang memberi pinjaman diberi pahala sodako sebesar nominal uang yang dihutangkan. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Saya punya uang 1 juta. Dengarkan dulu. Nanti setelah utang ini sudah ditutup ceramahnya ini. Saya punya uang 1 juta. Saya pinjamkan ke Kiai Ali. Gak mungkin Kiai Ali pinjam saya, yang mungkin pinjam sama Kiai Ali. Masya Allah, Kiai Ali, Kiai soleh dijamin rezekinya sama Allah. Misalnya dibalik, saya pinjam ke Kiai Ali 1 juta. Saya janji Kiai Ali 1 minggu lagi saya bayar. Ternyata seminggu saya datang, Kiai masih kita udah ada pesen kok Kiai. Gimana Kiai? Seminggu lagi. Kiai Ali bilang oke Habib, gak apa-apa, minggu depan, Senin depan
Maka waktu berjalan setiap hari Kiai Ali dapat pahala sodako 1 juta, sodako 1 juta, walaupun beliau gak sodako. Kalau telat seminggu seperti sodako 7 juta, telat 2 minggu seperti sodako 14 juta. Kalau 3 minggu datang, ya sudah saya ikhlaskan, sudah gak bayar-bayar sampai itu. Sudah saya ikhlaskan Habib. Maka dalam satu riwayat Kiai Ali ini akan diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan surga. Ada satu cerita ini diceritakan hadis. Ini masih yang utangi, belum nanti yang utang nggak bayar itu siksanya luar biasa, jangan main-main. Dalam satu hadis dikatakan dulu ada satu orang agak nakal, orangnya ini nakal, agak suka maksiat, tapi dia itu kaya, suka minjamin uang orang. Kalau dia minjamin uang orang lain, itu dia bilang kalau mau nagih sama pegawainya, dia bilang tagih ya, kalau sekiranya bayar terima, kalau sekiranya nggak bisa bayar ampunkan utangnya, bilang ya udah diikhlaskan. Mudah-mudahan gara-gara saya mengampuni hutangnya orang, dosa saya diampuni oleh Allah, padahal dosanya banyak. Subhanallah, ketika mati, ini Rasulullah yang cerita ini, ketika meninggal orang ini tadi, kata Allah, sebagaimana kamu saja bisa ngampuni hutangnya orang, saya lebih mampu ngampuni dosa kamu, saya ampuni semuanya, saya masukkan surga. Nah tapi yang hutang, yang tahu diri, ini penting ini, karena nanti riba jadi gak laku kalau ini dijalankan dengan baik. Riba itu laku karena 2 hal, yang punya PC cerek, gak mau ngasih pinjaman, yang kaya cerek, yang miskin ketika hutang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Makanya dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang hutang dan dia ketika hutang dari awal niat tidak mau bayar, laki Allah subhanahu wa ta'ala sarikon, dia akan menghadap Allah dalam keadaan di kepalanya ada tulisannya maling. Jadi kalau misalnya saya pinjam ke Kiai Ali, pinjam 1 juta, dalam hati niat, wah ini Kiai Ali nggak mungkin nagih sama saya, sungkan karena saya Habib, ya sudahlah, nggak saya minta, nggak, nanti saya memang nggak mau bayar, niat nggak bayar, bangkit pada hari kiamat ada tulisannya maling. Wa qala Rasulullah, penutup qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibud dain maghlulun fi qabrih la yafuku illa qada'u daini. Kata Rasulullah, orang yang punya hutang, kalau hutangnya belum dibayar, orangnya mati, maka dia dibelenggu di dalam kuburnya, tidak akan ada apapun yang bisa membuka belenggu itu. Mau didoakan kiai, didoakan habib, mau disolati wali, belenggunya dalam kubur tidak bisa lepas illa qada'u daini, kecuali hutangnya diselesaikan, dibayar. Kalau nggak dibayar terus terbelenggu dalam kubur, walaupun ditahlili sampai 400 kali. Ya hati, jangan main-main. Makanya kalau punya utang itu cepat bayar. Understand? Kalau punya hutang 1 juta, dapat uang 1 juta, jangan beli keperluan dulu, bayarkan hutang dulu. 4 hal yang jangan ditunda-tunda, di antaranya membayar hutang. Tapi kadang-kadang penyakit manusia, punya hutang sama orang nggak dibayar, jalan-jalan update status OTW ke sana, OTW ke sini, umroh, hutang nggak dibayar, berangkat umroh, update status foto di depan Ka'bah, orang yang meminjamkan uang kurang ajar, hutang saya nggak dibayar, berangkat ini salah. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya. Yang punya hutang, kepingin hutangnya lunas, banyak-banyak membaca ya farijal ham, ya kasifal ham, ya farijal ham, ya kasifal ham, ya farijal ham, ya kasifal ham. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa yang hutangnya banyak membaca itu terus memperbanyak, walaupun hutangnya setinggi gunung tidak akan mati kecuali sebelum mati lunas semua hutangnya. Amin ya Rabbal alamin. Itu karena Nabi waktu Isra Mi'raj melihat di pintu surga ada tulisan menghutangi 18 kali lipat, sedekah 10 kali lipat. Kalau yang kaya tidak cerek memberi pinjaman, yang pinjam tahu diri cepat mengembalikan, insya Allah riba tidak laku. Amin ya Rabbal alamin. Sudah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi